Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data ketenagakerjaan bulan Agustus telah dirilis, bertambah 142.000, membaik dibandingkan pertumbuhan bulan Juli sebesar 89.000, meski di bawah prediksi penambahan sebesar 160.000. Sedangkan tingkat pengangguran bulan Agustus mengalami penurunan menjadi 4,2% versus 4,3% bulan Juli. Mayoritas pasar masih memprediksi bahwa penurunan suku bunga acuan di bulan September hanya sebesar 25 bips, bukan 50 bips. Inflasi bulan Agustus akan dirilis pekan ini, diprediksi masih mengalami penurunan atau tumbuh 2,6% year on year versus pertumbuhan 2,9% year on year bulan Juli. Sedangkan secara bulanan diprediksi hanya bertambah 0,2% month on month, sama dengan pertumbuhan bulanan di bulan Juli. Zona Indonesia, inflasi bulan Agustus masih terkendali, secara tahunan tumbuh 2,12% dan bulanan tumbuh minus 0,03% month on month versus pertumbuhan year on year dan month on month di bulan Juli sebesar 2,13% dan minus 0,18%. Cadangan devisa bulan Agustus mengalami peningkatan menjadi 150,2 miliar US dollar versus 145,4 miliar US dollar. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penguatan nilai tukar rupiah atas dolar di bulan Agustus bukan karena intervensi dari Bank Indonesia. Beberapa data yang akan dirilis pekan ini adalah tingkat kepercayaan konsumen bulan Agustus yang diprediksi masih berada di fase optimis di atas level 100 versus 123,4 bulan Juli. Data pertumbuhan tahunan penjualan retail bulan Juli yang diprediksi tumbuh 3% year on year versus pertumbuhan 2,7% year on year bulan Juni. Data penjualan kendaraan bermotor bulan Agustus, untuk penjualan bulan Juli, motor mengalami pertumbuhan sebesar 26% year on year versus penjualan mobil yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 7,9% year on year bulan Juli. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,67% week on week di level 7.721,846. IHSG masih potensi melanjutkan tren penguatannya karena data ketenagakerjaan Amerika Serikat bulan Agustus telah dirilis, menunjukkan penguatan dibandingkan pertumbuhan bulan Juli. Mayoritas pasar masih memprediksi bahwa penurunan suku bunga acuan The Fed di bulan September hanya sebesar 25 bips, bukan 50 bips. Sedangkan pekan ini cukup banyak data-data domestik yang akan dirilis, beberapa di antaranya adalah tingkat kepercayaan konsumen bulan Agustus, serta data penjualan kendaraan bermotor bulan Agustus. Bila mengalami perbaikan seharusnya memberikan efek positif tambahan bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 3,27 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 31 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor keuangan, kesehatan, dan properti, masing-masing sebesar 4,26%, 2,33%, dan 2,11% secara mingguan. Pada tanggal 6 September 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,74%, yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,59%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,68%, dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 6,81%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 4 September 2024 tercatat sebesar 850,37 triliun rupiah atau sebesar 14,46% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 30 Agustus 2024, yaitu sebesar 852,31 triliun rupiah atau sebesar 14,49% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September, yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia.
Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan untuk tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.